Halo teman-teman, mari kita belajar mengenai kas dalam akuntansi. Baik, nah apakah kas itu? Kas adalah salah satu bagian dari aktiva dalam bentuk uang tunai yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial perusahaan. Nah, selain itu, ada bagian kas. Nah, kas terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada petty kas atau kas kecil, yang kedua kas di bank, dan yang ketiga pelaporan kas. Nah, ada pun masalah yang sering terjadi dalam pelaporan kas, yaitu yang pertama ada kas equivalent, yang kedua ada restricted kas, dan yang ketiga ada bank overdraft. Nah, pengendalian kas juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu pengendalian untuk penerima kas, dan yang kedua pengendalian untuk pengeluaran kas. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian untuk penerima kas yaitu semua penerima kas harus segera dicatat dan hendak segera melaporkan ke bank hari itu juga. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian untuk pengeluaran kas yaitu semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek. Yang kedua, cek yang harus ditandatangani minimal 2 orang pejabat. Semongko. Mantap. Setelah mengetahui materi kas, langsung aja kita lanjut ke prakteknya. Bagaimana sih menulis jurnal kas? Amatilah contoh berikut ini. Pertama, praktek kas atas penjualan. PT Maju Jaya melakukan penjualan tunai sebesar 10 juta. Jurnal yang ditulis yaitu kas didebit sebanyak 10 juta dan penjualan dikredit sebanyak 10 juta. Yang kedua, praktek kas atas pembelian. PT Maju Jaya membeli peralatan kantor senilai 5 juta secara tunai. Jurnal yang akan tulis yaitu peralatan kantor sebesar 5 juta di debit dan kas sebesar 5 juta di kredit. Praktek kas atas piutang. Diterima pelunasan piutang atas jasa yang diselesaikan PT Maju Jaya sebesar 5 juta. Jurnal yang akan ditulis yaitu kas berada di debit sebesar 5 juta dan piutang berada di kredit sebesar 5 juta. Kas atas hutang. PT Maju Jaya membeli mobil senilai 120 juta secara kredit, baru dibayar 100 juta, sisanya akan dibayar bulan depan. Jurnal yang akan ditulis yaitu mobil didebit sebesar 120 juta dan utang dikredit sebesar 20 juta dan kas dikredit sebesar 100 juta. Praktek kas kecil. PT Maju Jaya menggunakan sistem impres atau sistem dana tetap untuk mengelola kas kecil. Pada 1 Maret perusahaan tersebut menetapkan kas kecil sebesar 1 juta selama 2 minggu pertama bulan Maret. Bukti-bukti pengeluaran kas terdiri dari tanggal 15 Maret dilakukan pengisian kembali kas kecil dan pada saat itu dana kas kecil tersisa sejumlah Rp50.000. Berikut ini transaksi-transaksi di bulan Maret. Bisa kalian tengok atau kita lihat contoh transaksi yang telah dilakukan PT Maju Jaya.
Maka jurnal yang akan ditulis adalah, ini adalah contoh pengisian kas kecil, bisa dilihat ya teman-teman dalam bentuk jurnal. Gak terasa ya waktu saat berpisah, senang bisa belajar bersama-sama teman. Next time jumpa lagi ya, bye.